Shalom warga kerajaan, saya Lisa Kristiana, saya seorang istri dan saya seorang ibu dari 2 orang putra. Putra saya yang pertama, Terence Josiah, 18 tahun, dan yang kedua, Trevor Jesse, 17 tahun. Dan inilah cerita saya sebagai seorang istri gembala. Saya tahu bahwa kehidupan keluarga seorang hamba Tuhan itu harus menjadi teladan buat banyak orang. Dan bagi saya pribadi, salah satu bentuk pelayanan yang paling penting adalah bagaimana kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Dan karena 2 orang putra saya ada di dalam usia remaja memasuki usia dewasa muda, maka tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana mempersiapkan mereka untuk mereka menjadi dari seorang putra menjadi seorang anak dewasa. Kitab Mazmur 144 ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Seperti kita belajar dalam firman Tuhan, ternyata Tuhan menginginkan untuk kita melatih dan mendidik anak-anak kita itu seperti tanam-tanaman yang bertumbuh besar. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya belajar bahwa saya dan suami bukanlah orang tua yang sempurna buat anak-anak kami, dan memang tidak ada sekolah yang khusus untuk belajar menjadi orang tua. Kita juga banyak melakukan kesalahan ketika kami harus mendidik anak-anak kami. Menjadi orang tua itu wajib untuk kita senantiasa belajar. Senantiasa kita belajar bagaimana mengenali pertumbuhan daripada anak-anak kita. Usia 0 sampai 5 tahun adalah fase disiplin. Anak-anak kita belajar bagaimana mereka melakukan apa yang kita arahkan, yang kita suruh. Usia 6 sampai 12 tahun itu fase training, di mana kita sebagai orang tua bersama-sama mengerjakan sesuatu yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita. Ini sangat penting untuk kita menjadi teladan buat mereka. Usia 13 sampai 18 tahun itu fase coaching. Bagaimana kita menjadi pelatih. Pelatih mungkin ada di luar lapangan, kita tidak ikut melakukan, tapi kita tetap mengarahkan mereka strategi apa yang harus kita arahkan kepada mereka. Di usia di atas 18 tahun, fase friendship, kita menjadi sahabat, tapi bukan sahabat sekedar sahabat, tapi juga kita tetap sebagai orang tua yang menjadi sahabat buat mereka. Dan saat ini saya menyadari bahwa anak-anak saya ada di usia 13 sampai 18 tahun. Dan ketika anak-anak kami mulai memasuki usia SMP, saya dan suami mulai belajar lagi bagaimana mengerti mendidik anak-anak di usia remaja. Kami belajar, kami bergumul, anak-anak kami mulai banyak memberontak, mungkin marah, gitu ya, dan bahkan membantah gitu. Sehingga kami harus belajar bagaimana cara mengerti mereka dan mendidik mereka pada usia-usia tersebut. But it's worth it. Itu berharga dan layak kita lakukan karena kita akan melihat hasilnya ketika kita mengerjakan dengan baik. Apa saja yang kami persiapkan
untuk mendidik dan melatih mereka, yang pertama adalah berdoa dan minta kehendak Tuhan atas mereka. Kami merenungkan lagi apa yang kami harapkan atas anak-anak kami, apa tujuan kami untuk mendidik dan mengarahkan mereka. Apa untuk kepentingan masa depan mereka, atau memang ini ambisi atau kemauan kami sebagai orang tua atas mereka. Ini sangat penting karena ketika kami menyadari bahwa anak-anak itu adalah upah dari Tuhan, di mana kami diberi tugas untuk mendidik dan melatih mereka menjadi sebuah bangunan yang indah. Dalam hal ini kami selalu mengumpamakan bangunan indah itu sebuah hadiah yang bisa dirasakan orang lain. Maka cara kita melatih dan mendidik mereka bukan menjadi seperti yang kami mau, tetapi fokus bagaimana melatih mereka supaya hidup mereka bisa menjadi hadiah bagi dunia ini. Yang kedua, fokus melatih mereka di dalam nilai-nilai kebenaran dan karakter. Bagaimana kita melatih mereka untuk mereka menjadi anak yang mandiri, yang tekun, yang disiplin, yang tidak gampang menyerah, dan yang terutama adalah kerohanian yang kuat di dalam Tuhan. Nilai-nilai karakter yang kami ajarkan kepada mereka, contohnya ketika anak-anak kami mengikuti perlombaan, kami tidak fokus kepada apakah anak-anak kita itu memenangkan perlombaan itu. Yang kita lebih fokus adalah apakah mereka memiliki sikap yang baik, khususnya ketika mereka kalah. Contoh juga, misalkan mereka mengikuti lomba piano, kita tidak terlalu fokus kepada apakah mereka juara piano. Yang kita lebih fokus adalah apakah mereka berlatih setiap hari. Kita juga tidak terlalu fokus apakah mereka menjadi anak-anak pendeta yang teladan, tetapi kita lebih fokus apakah mereka menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Seperti contoh dalam kehidupan kami sehari-hari, ketika awal anak-anak kami SMP, kami memutuskan untuk tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga. 2 tahun pertama kami masih memakai warnen harian 3-4 jam per hari, tapi setelah itu sampai sekarang sudah tidak sama sekali. Ini sangat berdampak untuk kami sebagai orang tua dan anak-anak. Awalnya kami juga kerepotan, dan anak-anak juga lebih lagi. Tapi hasil ini sangat signifikan. Mereka jadi ringan tangan, tidak malas, peka terhadap rumahnya sendiri, cekatan dalam membantu, dan lain sebagainya. Mereka belajar peka terhadap lingkungannya, belajar untuk detail, dan juga rajin. Puji Tuhan, mereka anak-anak cowok, tapi mereka terbiasa dengan jemur baju, kegiatan memasak di dapur, membersihkan kamar tidurnya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fokus untuk menemukan jurusan kuliah yang mereka akan tuju. Kami mengarahkan mereka untuk menemukan apa yang akan mereka raih untuk masa depannya. Anak saya yang pertama masih berubah-ubah sampai kelas 3 SMP. Ketika masuk kelas 1 SMA baru mulai dia bisa lebih spesifik tahu apa yang dia mau pilih. Tetapi anak saya yang kedua mulai SMP kelas 1 sudah tahu apa yang dia akan pilih. Bahkan sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Yang luar biasa, dia belajar bahasa negara tersebut itu mulai SMP. Puji Tuhan, kalau sekarang kami boleh bersyukur melihat bagaimana anak-anak kami mengalami perubahan yang luar biasa dalam hal karakter, nilai-nilai hidup yang benar dalam Tuhan. Kami sebagai orang tua berdoa setiap hari dan memberkati anak-anak kami untuk betul-betul mereka menjadi hadiah dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dan hidup mereka boleh signifikan bagi kerajaan surga. Akhir kata, marilah kita sebagai orang tua yang dipercaya anak-anak yang kita didik dan kita latih, kita sungguh-sungguh mengerjakan dengan tujuan bahwa anak-anak yang kita didik ini dibangun untuk menjadi suatu pribadi menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah anak-anak kita
menjadi hadiah. Dimanapun mereka berada, hidup mereka berguna, berdampak bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.